China mulai gelisah, bukan karena Indonesia di atas angin, tapi karena semua hal tampak berjalan terlalu sempurna untuk tim Garuda. Dari penunjukan wasit yang dianggap pro Indonesia hingga Jepang yang tiba-tiba menurunkan tim lapis 3. Semua dianggap sebagai bagian dari skenario besar yang bisa saja jadi batu sandungan terakhir bagi The Dragons. Belum lagi daftar pemain diaspora Indonesia yang makin banyak dan makin menakutkan. Bahkan media China sendiri sampai menuliskan, tim ketiga Jepang tak bisa hentikan Indonesia. Apa ini akal-akalan? Hingga pelatih China secara terbuka menyebut, meskipun Indonesia tak punya fondasi tradisional yang kuat, tapi pemain naturalisasinya bikin mereka kesulitan. Pasti itu. Lantas apa yang sebenarnya? Apakah ini kebetulan? Atau pertanda bahwa timnas Indonesia sedang ditakdirkan melangkah lebih jauh dari yang pernah dibayangkan? Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Jaloni Channel. Kita lanjut lagi dulu membahas tentang timnas Indonesia kita. Kali ini Cina benar-benar ketakutan lur. Karena apa? Indonesia mempunyai skenario besar. Seperti Jepang sudah merencanakan untuk bertanding di leg terakhir dengan Indonesia akan menggunakan tim lapis ketiganya. Dan juga di sini Cina pun ketakutan dengan wasit yang seolah-olah mereka anggap berpihak kepada Indonesia. Gimana berita kelanjutannya lur? Langsung aja kita simak video sama-sama. Check it out. Ini adalah klasemen terbaru grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pertandingan tersisa dan semuanya bisa menentukan. Posisi Indonesia saat ini berada di peringkat 4 dengan 9 poin. Di bawahnya ada Bahrain dan China yang sama-sama punya 6 poin. Artinya, laga Indonesia versus China pada 5 Juni nanti adalah pertandingan hidup dan mati. Jika Indonesia menang, China otomatis tersingkir. Jika China menang, persaingan akan terbuka lagi hingga matchday terakhir. Maka tak heran, media dan publik China mulai mencari celah dari Jepang hingga wasit untuk mematahkan laju Garuda. Salah satu yang menjadi sorotan utama penunjukan wasit Rustam Lutfulin dari Uzbekistan. Media China Sohu menyebut keputusan AFC menunjuk Lutfulin adalah trik tersembunyi yang menguntungkan Indonesia. Dalam datanya wasit ini disebut rajin mengeluarkan kartu yang dijuluki Master Kartu dan dianggap bisa jadi ancaman bagi permainan agresif China. Tapi yang paling bikin yakin adalah ini. Dalam 3 pertandingan yang dipimpin Lutfulin bersama timnas Indonesia, hasilnya sempurna. Indonesia menang terus, termasuk saat mengalahkan Filipina dan Arab Saudi dengan skor sama 2-0 dan menang 5-1 saat timnas U20 hadapi Hong Kong. Karena itu media China menyebut Rustam sebagai wasit pembuka hoki bagi Indonesia. Namun, apa benar Indonesia diuntungkan? Tapi jika kita lihat dari pertandingan lain dari grup A, ada satu hal yang lebih menarik lagi. Pada laga Uzbekistan versus UEA, ternyata dipimpin oleh wasit dari China, Manning. Dan itu dimainkan 3 jam setelah laga Indonesia versus China. Ternyata, hal ini akan menciptakan spekulasi. Apakah akan ada kompromi diam-diam antara federasi? Apakah wasit Uzbekistan akan bersikap lembut pada China agar tak dirugikan wasit asal China di laga Uzbekistan lawan UEA nanti? Intinya kalau Uzbekistan mau aman di laga lawan UEA, jangan bikin repot China dulu di GBK. Nah, jadi sekarang siapa yang lebih diuntungkan? Belum selesai dengan urusan wasit, kini media China diselimuti rasa cemas yang lebih besar lagi. Bukan dari Indonesia, tapi dari Jepang. Jepang, tim yang sudah lolos ke Piala Dunia 2026 dengan dominan di grup C, dikabarkan akan tampil full tim di laga terakhir kontra Indonesia. Berdasarkan sumber media Jepang, Sponichi, pelatih Hajime Moriyasu dilaporkan akan mencoret 10 pemain senior dan menggantinya dengan para pemain muda jebolan Olimpiade Paris 2024. Iya lur ya, di sini sebenarnya kalau misalnya masalah wasit sepertinya Cina lah yang diuntungkan karena memang nanti di pertandingan yang berikutnya Cina akan diuntungkan oleh wasit yang berasal dari Cina ya. Di sini bukanlah suatu kebetulan loh, karena memang Hajime Moriyasu sebelumnya sudah pernah berkata kalau misalnya akan menggunakan pemain lapis ketiga saat melawan Indonesia di pertandingan terakhirnya. Dan juga di sini Cina sangat merasa dirugikan kalau misalnya wasitnya dari Uzbekistan, karena kita tahu sendiri 2 pertandingan terakhir yang dipimpin oleh wasit dari Uzbekistan ini yang sepertinya adil, yang dijuluki Master Kartu ini, Indonesia selalu menang dan sempurna loh ya.
karena memang mungkin wasit ini tuh bukannya berpihak, karena memang keadilan lah yang diterapkan oleh wasit ini lur ya, karena memang dia tahu Indonesia tidak pernah curang dalam bermain sepak bola, selalu sportif. Sehingga banyak kekhawatiran dari timnas Cina juga untuk dipimpin oleh wasit dari Uzbekistan gini, karena memang di pertandingan terakhir juga Indonesia selalu menang. Di sini Cina sangatlah khawatir kalau menurut gue lur, karena ini memang pertandingan sangat krusial. Kalau misalnya Cina sampai kalah oleh timnas Indonesia, mereka akan pulang kampung lur ya. Tapi Indonesia misalnya kalah, amit-amit kalah oleh Cina, masih bisa masuk ke ronde 4 lur ya, untuk bertanding lagi. Tapi kita mudah-mudahan, kita doakan Indonesia kita menang melawan Cina lur, sehingga dapat langsung bertanding di Jepang melawan lapis ketiga. Mudah-mudahan Jepang juga ngasih peluang untuk timnas Indonesia kita lur ya. Hajime Moriyasu sangatlah ingin didampingi oleh timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia nanti. Itulah yang dikatakan oleh Hajime Moriyasu dulu lur ya. Kita lanjut. Nama-nama seperti Kaoru Mitoma, Junya Ito, dan Hidemasa Morita akan dicoret karena cedera atau demi recovery, diganti oleh pemain-pemain muda seperti Yu Hirakawa dari Bristol City dan Shunsuke Mito dari Sparta Rotterdam. Tujuannya jelas, sebagai bagian dari persiapan jangka panjang Jepang untuk Piala Dunia. Tapi bagi China, ini justru bencana. Pide Sohu bahkan menuliskan, tim ketiga Jepang tidak bisa menghentikan Indonesia. Akankah keajaiban 12 poin China sirna? Mereka mengacu pada situasi mirip di masa lalu saat Jepang juga menurunkan tim lapis 2 saat sudah lolos Piala Dunia Qatar dan hanya bermain imbang 1-1 lawan Vietnam. Ketakutan terbesar China adalah jika Jepang tidak bermain serius, Indonesia bisa menang dan peluang China untuk lolos langsung tertutup total. Bahkan pelatih Moriyasu secara terang-terangan mengatakan, "Saya ingin memberi ruang bagi pemain muda berkembang. Ini saatnya eksperimen." Kata eksperimen itulah yang membuat media dan fans China merasa dihianati oleh Jepang. Sebab bagi mereka, ini bukan cuma tentang Jepang dan Indonesia, tapi tentang menjaga integritas kompetisi. Namun, jika ditarik lebih luas, ini juga jadi peluang besar bagi timnas Indonesia bertemu Jepang yang tampil dengan wajah baru. Tim Garuda bisa mencuri poin atau bahkan meraih kemenangan krusial. Inilah kenapa media China menyebut skenario besar sedang terjadi dan semuanya tampak menguntungkan Indonesia. Sebenarnya bukan skenario lur ya. Cina hanyalah zolim kalau kayak gitu. Di sini Jepang sendiri mengatakan ingin sekali melihat bakat-bakat potensial selanjutnya, karena menurunkan pemain muda atau lapis ketiganya. Jepang di sini bukannya istilahnya gimana ya lur ya, bukan mendukung Indonesia juga kalau menurut gua, karena di pertandingan sebelumnya Indonesia sendiri dibantai oleh Jepang lur ya. Di sini kelihatannya Jepang hanya ingin melihat bakat-bakat tim mudanya untuk melanjutkan nanti di pertandingan selanjutnya atau di di laga-laga selanjutnya. Dan di sini hanyalah ketakutan aja Cina ya dengan Indonesia, karena kalau misalnya Indonesia menang melawan Cina dan juga menang melawan Jepang, mungkin ini adalah peluang yang sangat besar sekali timnas Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia loh. Dan Cina sendiri akan tersingkir dengan otomatis. Kita lanjut loh. Setelah soal wasit dan rotasi Jepang, kekhawatiran terbesar China justru datang dari dalam skuad timnas Indonesia itu sendiri. Pelatih China, Branko Ivankovic, dalam wawancara terbaru bahkan terang-terangan mengakui, Indonesia secara tradisional tidak punya fondasi tim yang kuat, tapi para pemain naturalisasinya membuat mereka sangat sulit dihadapi. Ini bukan sekedar basa-basi, sebab dari 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert, sebanyak 19 diantaranya adalah pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi. Mereka bukan pemain biasa, mereka adalah nama-nama yang bermain di Liga Top Eropa dan tampil reguler. Sebut saja Jesus dari Venezia, Serie A Liga Italia, Emil Audero, mantan kiper Inter Milan, Michel Kers, FC Twente, Liga Belanda, Kevin Dix, Copenhagen, Liga Denmark, Ole Rummenigge, Liga Inggris, Dean James, Eleanor Reinders, Tom Haye, hingga Martin Pas, semuanya bermain di luar negeri.
Total ada 21 pemain abroad yang saat ini dipanggil Timnas Indonesia. Mereka tersebar di 4 benua dan 10 negara berbeda. Bahkan beberapa dari mereka belum pernah dihadapi China pada pertemuan sebelumnya di Oktober 2024. Artinya, ini seperti menghadapi Timnas Indonesia yang berbeda total. Hal ini diperkuat oleh komentar pelatih China, kami harus mengerahkan 100% kekuatan, karena lawan kami sekarang bukan Indonesia yang dulu. Bahkan media China sampai menyoroti penampilan Rumeni yang langsung mencetak 2 gol dari 2 laga awal bersama Garuda. Belum lagi nama seperti Joey Pelupesi yang tampil brilian saat Indonesia mengalahkan Bahrain. Dan jangan lupakan, Timnas Indonesia belum memanggil semua stok pemain luar negerinya. Ini artinya kekuatan penuh Indonesia bahkan belum sepenuhnya diturunkan. Raksasa ya. Ya itulah Cina ya, sangat khawatir dengan timnas Indonesia kita sekarang loh ya, karena memang 32 pemain yang dipanggil oleh Alex Paxtor dan juga Patrick Kluivert itu adalah pemain-pemain abroad yang sangatlah luar biasa dan juga dipandang oleh tim-tim Eropa loh ya. Makanya di sini kalau misalnya Indonesia memanggil semua 32 pemainnya, mungkin tim Asia lainnya pasti akan kocar-kacir loh ya melihatnya, karena pemain-pemain Indonesia sendiri itu adalah pemain-pemain yang tersebar di 10 benua loh ya, dengan klub-klub yang sangatlah luar biasa yang sangat ditakuti oleh tim-tim lainnya. Jadi nggak hayal kalau misalnya Cina sekarang tuh benar-benar ketar-ketir dan ketakutan sekali. Segala cara untuk menghentikan Indonesia dilakukan ya, sehingga sampai dari membujuk Cina agar tidak menurunkan pemain lapis ketiganya dan juga membujuk AFF untuk tidak memakai wasit dari Uzbekistan ini yang sangat dikhawatirkan oleh Cina. Sangat takut, pokoknya kita doakan terus pokoknya timnas Indonesia kita agar menang melawan Cina dan juga melaju ke Piala Dunia. Amin ya rabbal alamin. Sekian reaction dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.